pergantian reorganisasi OSIS khususnya di SMP PBA ini adalah bisa menjadi salah satu nanti Ananda untuk melatih skill kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, harapannya nanti memang anak-anak kita lulusan dari SMP PBA ini bisa menjadi pemimpin ke depannya, khususnya pemimpin di Lampung, pada umumnya juga di Indonesia, bahkan mungkin nanti jadi dunia harapannya. Anak-anak kita yang dengan karakter kita yang Qurani, berkarakter dan berprestasi, harapannya bisa menjadi memupuk dan mengembangkan potensi skillnya adalah di salah satu di organisasi OSIS ini. Dan harapan juga anak-anak besok juga memilih sesuai dengan hati nurani kita lihat mana yang lebih baik. Ya, walaupun semua saya yakin di sini adalah orang-orang yang terbaik. Tapi kita pilih mana yang saat ini yang cocok untuk visi misi sekolah kita, untuk mengembangkan sekolah kita, budaya sekolah kita, dan untuk mengembangkan anak-anak semuanya. Karena selama pengurusan OSIS ini kurang lebih 1 tahun, kepemimpinannya adalah untuk melaksanakan program-program yang juga sesuai dengan program sekolah tentunya. Nah, ini mungkin nanti harapannya seluruh anak-anak, seluruh siswa-siswi yang SMP TPBA pada hari ini mulai dari kelas 7, 8, dan 9 kelak yang akan memilih sesuai dengan bukan hanya melihat dari sosok orangnya atau teman dan sebagainya, tapi lebih pada siapa yang cocok, yang pas untuk menjadi pemimpin OSIS di SMP TPBA pada periode kali ini. Itu sedikit mungkin pengantar dari Ustadz, dan semoga diberikan kelancaran kemudahan sampai nanti juga pelantikan dan pengurus dan sebagainya. Baik, mari sebelum Ustadz tutup, kita buka agenda ini dengan sama-sama melapas-lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita takbir. Satu kali, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Raden Rahmat Sairi atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian pembacaan tata tertib dan sistem debat oleh moderator kita, yaitu Arci Azaria Ferdian dan Sofi Fadiah. Pada Arci dan Sofi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i amma ba'du. Pada hari ini, kami akan membantu jalannya acara debat pada hari ini. Sebelumnya, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib debat kandidat dan sistem debat pada hari ini. Tertib debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Pertama, memakai seragam OSIS dan alma mater. Kedua, wajib memakai masker dan menjaga jarak selama acara berlangsung. Ketiga, tidak diperkenankan membawa alat elektronik, handphone atau sejenisnya. Keempat, tidak diperkenankan membawa atau catatan. 5. Durasi penyampaian visi misi maksimal 5 menit. 6. Peserta diberikan waktu maksimal 1 menit untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. 7. Setiap calon tidak diperkenankan atau paslon lain sebelum dipersilakan oleh moderator. 8. Tidak diperkenankan berbicara untuk tujuan yang menyudutkan salah satu paslon. 9. Tiap paslon harus mematuhi peraturan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang sudah ditentukan. 10. Apabila kandidat pendukung dan tim sukses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, maka kandidat akan diberi sanksi. Sistem debat. Debat kandidat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022 SMPT Permata Bunda Kuliah, Rabu 17 Februari 2021. Dalam debat nanti terdiri dari 5 sesi dengan moderator ketua OSIS terdahulu,
Yazaria Ferdian, dan Sofi Fadia. Sesi pertama berisi pengenalan visi dan misi pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian pada sesi kedua, setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS akan diberikan pertanyaan umum oleh panelis atau manajemen sekolah. Kemudian sesi ketiga, pertanyaan diberikan oleh teman-teman siswa yang menyaksikan melalui Zoom. Pada sesi keempat, setiap paslon diperkenankan bertanya dan menanggapi jawaban paslon lainnya. Hanya satu tanggapan untuk satu calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi kelima yaitu sesi terakhir. Setiap paslon memberikan kesimpulan berupa orasi dan kampanye dari hasil debat hari ini. Sesi pertama yaitu penyampaian visi misi mulai dari nomor 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustin dari kelas 8 Rasuna Said sebagai calon ketua OSIS SMP IT Permata Bunda Alawiyah masa bakti 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Nabilah Nur Azizah dari kelas 8 Rasuna Said sebagai calon wakil ketua OSIS SMP IT Permata Bunda Alawiyah masa bakti 2021-2022. Kita memiliki visi dan misi. Visi kita yaitu menjadikan siswa-siswi SMP IT Permata Bunda Alawiyah menjadi siswa yang aktif, mandiri, berprestasi, inovatif, dan bertanggung jawab. agar visi kita berjalan dengan secara optimal, kita memiliki beberapa misi yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh anggota sekolah dan staf-stafnya. menjalankan dan meningkatkan program kerja OSIS yang belum berjalan dengan lancar. Memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa dan menanamkan sikap disiplin pada siswa-siswi SMP IT Permata Bunda Alawiyah. Pertahankan kerja OSIS menjadi lebih baik dan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan keagamaan. program kerja yang akan kita lakukan pada saat menjadi ketua OSIS adalah Bidang yang pertama, bidang keagamaan. Membaca Al-Quran bersama, kajian rutin keagamaan, memperingati hari besar keagamaan. bidang budi pekerti, luhur, dan akhlak mulia. Sosialisasi tata tertib OSIS, melakukan observasi, membuat poster, dan mengadakan penggalangan dana. Yang ketiga, bidang kepribadian unggul wawasan kebangsaan dan bela negara. Sosialisasi wawasan kebangsaan, lomba olimpiade wawasan kebangsaan, video himbauan untuk tetap menggunakan masker, dan lomba puisi. Bidang seni dan olahraga, tari, musik, drama, teater, dan seni rupa. Kemudian paslon calon nomor 2 silakan. Ingatkan waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito Nafi Rizky. Saya dari kelas 8 Patimura. Saya adalah sebagai calon ketua OSIS SMPT Permata Bunda Alawiyah periode 2021-2022. Kenalkan, nama saya Sultan Saputra dari kelas 8 Patimura. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMPT Permata Bunda Alawiyah masa periode 2021-2022. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang ketiga, memberi wadah prestasi siswa berbakat. Yang keempat, menciptakan suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, menjalin hubungan baik antara guru dan siswa. Keenam, membangkitkan semangat siswa untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dan misi kami adalah pertama, mengajak siswa membuang sampah pada tempatnya. Kedua, mengajak siswa mendaur ulang sampah. Ketiga, mengajak siswa untuk aktif di ekstrakurikuler. Keempat, mengadakan lomba yang mampu meningkatkan semangat siswa, mengasah kemampuannya. Kelima, memasang tempat khusus mading dan poster yang berguna bagi siswa dan guru. Keenam, menjadi OSIS yang terbuka dengan siswa dan guru supaya terjalin keharmonisan di segala kegiatan sekolah. Belum ya, Kak. Demikian visi dan misi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pasangan nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Pada calon urut nomor 2, calon urut nomor 3 dipersilakan. Kenalkan, nama saya Emzal Kiram Robiari Komara dari 8 Tukumar. Saya Emakal Fajar dari 8 Tukumar. Visi kami adalah mengembangkan segala potensi siswa-siswi yang ada sehingga menjadi pelajar yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan menjaga nama baik sekolah. Adapun misi kami ialah 1. Menjadikan siswa-siswi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadikan siswa-siswi SMPT Permata Bunda Alawiyah berakhlak mulia dan terpelajar. 3. Menjadikan siswa-siswi aktif dalam pembelajaran dan perlombaan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah lain. 4. Menyelenggarakan acara-acara di hari-hari besar. 5. Penggalangan dana jika terjadi musibah dan menyelenggarakan bakti sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 3. Selanjutnya, sesi kedua, pertanyaan dari panelis atau manajemen. Ada Ustadz Yudi, Ustadz Reden, dan Ustadz Zahasi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada panitia dan juga moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada seluruh pasangan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMPT Permata Bunda Alawiyah periode 2021-2022. Pertanyaan, bagaimana seandainya apabila Ananda terpilih menjadi Ketua OSIS atau pengurus OSIS, menyikapi kewajiban Ananda sebagai seorang pelajar
dan juga sebagai pengurus OSIS. Jadi sikap Ananda sekalian sebagai seorang siswa yang tugasnya adalah belajar, dan juga sebagai pengurus OSIS yang bersamaan waktunya juga nantinya menjadi pengurus OSIS. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paslon 1 ya? Iya, langsung dari paslon 1, kemudian paslon 2 dan paslon 3 ya. Silakan. Jika kami akan terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membagi waktu tenaga kami untuk mewujudkan visi misi tersebut. Sudah. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS, kami akan membagi waktu, akan melaksanakan visi dan misi kami antar dengan juga belajar. Terima kasih. Lanjutkan. Terima kasih Mas Saudara Moderator sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sekarang kita lihat kondisi pandemi yang sudah kurang lebih 11 bulan menimpa kita dan seluruh dunia merasakan ini. Kemudian sekarang juga masyarakat, baik itu siswa maupun itu teman-teman kita, bisa jadi tetangga kita sebagainya, yang juga sangat longgar untuk mereka mematuhi protokol kesehatan. Ya, kebanyakan mereka sudah tidak mau lagi patuh dengan itu, padahal itu juga salah satu melindungi diri mereka dan diri orang lain. Nah, ini juga satu tadi disampaikan salah satu calon juga dari calon yang akan OSIS sekolah ke depan. Nah, khususnya kita di SMPT PBA kelak ke depan dengan jumlah siswa yang 247 siswa, gitu ya. Nah, bagaimana nanti ke depan program unggulan yang untuk mensiasati bagaimana untuk melaksanakan hal ini, ya. Jadi saya lagi di masa pandemi saat ini yang juga khususnya di Bandar Lampung juga terus meningkat. Nah, program apa yang menjadi unggulan kelak untuk mensiasati ini supaya bisa siswa khususnya di PBA bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan memberikan contoh bagi sekolah-sekolah lain ke depannya gitu. Baik, itu pertanyaan. Terima kasih. Dimulai dari saya dimulai dari calon nomor 3. Kami akan memberikan contoh dan meningkatkan protokol kesehatannya untuk diikuti oleh semua siswa dan siswi. Paslon 2 dipersilakan. Kami akan membuat video protokol kesehatan dan juga mencontohkannya kepada siswa-siswa lain dan akan memberikan beberapa tambahan program seperti olahraga 30 menit. Kami akan membuat video ajakan tentang protokol kesehatan dan membuat poster tentang COVID-19.
lanjutkan ke panelis ketiga. Panelis Azasi dipersilakan. Terima kasih Arci sudah memberikan mic kepada Bu Asih. Mudah-mudahan Allah beri pahala dengan sebaik-baik balasan. Apa kabar anak-anak solih-solihah semuanya? Alhamdulillah ya. Jangan tegang ya. Relax. Karena tingkat ketegangan itu akan mempengaruhi kinerja kita dalam menjawab pertanyaan. Jadi be relax and be happy ya. Oke, well. Saya dulu di kuliah ada namanya materi debat. Jadi ada satu mata kuliah itu namanya speaking keempat, itu adalah debate. Nah, ini sepertinya debatnya adalah belajar debat ya, solih-solihat ya. Nah, jadi Bu Asih akan memberikan pertanyaan tidak cuma satu. Bu Asih nanyanya dua, nggak apa-apa ya? Nanya dua. Oke, yang pertama, persentase ketika nanti solih-solihah ini terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di PBA selama satu periode. Yang pertama adalah tinggal sebutkan persentase. Berapa persentase yang akan kalian prioritaskan waktu belajar, waktu menghafal, dan waktu berorganisasi. Silahkan. Jadi berapa persentasenya? Berapa persentase yang akan kalian utamakan belajarnya, menghafalnya, kemudian organisasinya. Karena namanya timing, waktu belajar kita juga harus diatur. Penjadwalan itu juga harus kemudian kita buat untuk agar hidup kita ini teratur gitu ya. Nggak kemudian efektif efisien tapi kita nggak tahu kapan-kapannya, nggak. Kita harus teratur. Second question, pertanyaan kedua. Ini adalah tentang hubungan antar teman. Nah, kalau solih-solih menemukan nih, ada teman, atau kemudian ada pengurus OSIS lah, atau sesama partner lah, ketua dan wakil ketua atau ini, melakukan suatu hal yang kurang baik. Ya, ada sesuatu hal yang kurang baik ya menurut kalian, tidak hanya pengurus OSISnya, tapi juga siswanya gitu ya. What must you do? What will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, itu tolong difikirkan dan kemudian dijawab. Mungkin itu yang bisa Bu Asih sampaikan dan Bu Asih tanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Dan kalau ada yang mau ditanyakan balik juga boleh. Ya, mungkin itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 1 dipersilahkan. Kami akan membagi waktu 50% untuk belajar dan 30% untuk OSIS, 20% untuk menghafal Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, kami akan menegurnya dengan baik dan mengajaknya untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah, tidak memilih-milih teman. Selanjutnya paslon nomor 2. Untuk pertanyaan pertama, kami akan membagikan belajar untuk 50%, berorganisasi untuk 25%, dan juga hafalan 25%. Untuk pertanyaan kedua, kami akan menegur secara halus dan jika masih dilanggar akan diberi sanksi hukuman, berupa hukuman. Terima kasih. Sesuai dengan peraturan. Kalau dia tidak berbuat, tidak melanggar, beri apresiasi begitu ya tadi ya kayaknya. Baik.
pelajaran dan menghafal 30 pelajaran 40%, menghafal dan berorganisasi 30. Untuk pertanyaan kedua, Jika kami yang berperilaku buruk, kami akan bertanggung jawab, dan jika teman kami akan nasihatinya. dan dari kami. Sesi ketiga, pertanyaan dari perwakilan guru. Silakan kepada guru-guru. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semangat dulu ke kandidat. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Permata Bunda Alawiyah, Bapak Septa Wayudi Sarjana Sain, kemudian dan Wakil Kesiswaan dan Kurikulum. Mohon izinnya untuk memberikan pertanyaan. Dan jazakallah, terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan waktunya, sedikit waktu untuk saya mewakili guru-guru untuk bertanya pada calon-calon OSIS seperti itu ya. Ini suatu luar biasa bahwa kalian sebagai perwakilan dari teman-teman kalian. Jadi kalian ini nanti mendapatkan amanah untuk bisa membawa aspirasi dari teman-teman kalian. Nah, OSIS ini adalah perpanjangan tangan antara teman-teman kalian dan sekolah. Seperti itu. Jadi programnya juga harus bersinergis antara program visinya sekolah, visi sekolah kita dengan visi kalian. Nah, Ustaz mau bertanya nih, visi sekolah kita apa? Tanya dulu visinya apa. Kemudian untuk menyamakan, gitu kan ya, program kalian dengan visi sekolah itu apa? Menyamakan. Pertama, visi sekolah itu apa? Ya, visi sekolah itu apa? Harus tahu visi sekolah. Kalau kan nggak tahu visi sekolah, program-program kita nggak sejalan. Akhirnya sinergis antara tujuan sekolah yang dicapai dengan kalian nggak akan ketemu. Jadi saya mau tanya, visi sekolah itu apa? Kemudian bagaimana cara kalian untuk membuat visi sekolah itu bisa terlaksana dengan visinya kalian. Contohnya satu program aja apa? Itu aja. Ya, satu cuman ya itu bisa mencakup semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau menjawab siapa dulu? Karakter dan berprestasi. Menghafal Al-Quran dengan target yang ada. Kalau yang ininya, Quran ini berkarakternya artinya gimana juga karakter pada teman kalian? Program yang buat dalam satu. Lebih sopan satu kepada guru dengan dan berprestasinya aktif dalam mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh organisasi atau sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Sekolah. Di sekolah kita yaitu Qurani berkarakter berprestasi yang disingkat QBES. Untuk berqurani yaitu one day three line atau sholat 5 waktu di masjid bagi ikhwan kalau bisa yang masih zonanya hijau. Untuk akhwat sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah bersama keluarganya.
sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan juga menghargai yang lebih muda. Prestasi itu tidak hanya bidang akademik ya, keterampilan, keahlian itu termasuk prestasi juga. Mengikutkan siswa berprestasi di lomba-lomba atau olimpiade yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau yang lainnya. Kita adalah Kibers, yaitu Qur'ani, berkarakter, dan berprestasi. Program kerja Qur'ani yaitu membaca Al-Quran bersama-sama. Yang kedua, berprestasi mengadakan kegiatan lomba di hari besar, mengadakan kegiatan lomba yang dapat meningkatkan bakat dan prestasi siswa-siswi SMPT Permata Bunda Alawiyah. Program kerja yang berkarakter yaitu menanamkan sikap disiplin pada siswa-siswi SMPT Permata Bunda Alawiyah, memperkuat rasa kekeluargaan antara siswa dan staf-stafnya. Terima kasih jawaban yang luar biasa, mudah-mudahan jawaban tadi bisa diamalkan ya. Terima kasih. Kepada guru-guru yang di Zoom jika ingin ada yang bertanya. Ada Ustazah Rokita, dipersilakan. Udah sisi tanya jawab, Ustazah. Keempat, sesi pertanyaan dari perwakilan siswa. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mau tanya. Raise hand. Oke. Kepada Fauzi Akbar, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Fauzi, kelas 9 Raden Intan, mau bertanya untuk kandidat-kandidat OSIS. Seberapa paham kamu tentang OSIS dan apa yang ingin kamu perbaiki atas kinerja OSIS sebelumnya? Nah, itu sebelumnya. Terima kasih. Bisa diulangi? Oke. Seberapa paham kamu tentang OSIS dan apa yang kamu ingin perbaiki atas kinerja OSIS sebelumnya? Paslon 1, dipersilakan.
OSIS yaitu organisasi siswa OSIS yaitu menjalankan dan meningkatkan program kerja OSIS yang belum berjalan dengan lancar. Ingin kita perbaiki yaitu menjalankan dan meningkatkan program kerja yang belum berjalan dengan lancar sebelumnya. Selanjutnya paslon 2, dipersilakan. Untuk OSIS, seberapa tahu saya, OSIS adalah organisasi siswa intersekolah yang menjembatani antara minat siswa dan guru. Yang harus diperbaiki adalah menegaskan one day three line. Terima kasih. Pertanyaan pertama, organisasi OSIS adalah organisasi dalam sekolah yang menghubungkan siswa dan siswi pada guru atau manajemen. Pertanyaan kedua. Ulangi, Robi. Organisasi OSIS adalah organisasi yang menghubungkan siswa dan siswi pada guru atau manajemen. Pertanyaan kedua. Kepada Alinea Aftizi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinea Aftizi dari kelas 9 Cut Mutia. Saya ingin bertanya, rata-rata visi misi dari semua paslon adalah hal yang akan dilakukan ketika sekolah berjalan secara normal. Lalu bagaimana pengaplikasian visi misi dalam sekolah yang dilakukan secara daring? Visi misi secara daring itu apa? Karena tadi Alin itu melihat visi misinya secara normal. Dia melihat visi misi secara daring. Itu ya Alin ya. Paslon 3, dipersilahkan. Paslon 2, dipersilahkan. Jadi yang kalian buat itu, yang kalian tulis itu untuk keadaan normal. Karena yang paling ini sekolah juga. Kita ada jalan yang kalian membuat itu.
Silakan dijawab. Paslon 3 dipersilakan. Untuk yang pertama, 1. Menjalankan sholat tepat waktu dan di masjid bagi laki-laki. 2. Memikul tugas dengan sopan, santun, dan salam. 3. Merespon jika guru-guru bertanya. Terima kasih. Paslon 2 dipersilakan. Untuk visi pertama yaitu mengadakan lomba. Untuk visi pertama yang mengadakan lomba seperti lomba online, yaitu membuat poster lalu foto kirim ke gurunya. Kedua, bicara sopan dan santun saat mengatur tugas dan daring. Aktif di yang ketiga aktif di pembelajaran daring. Terima kasih. Mohon maaf, paslon 3 bisa diulang kembali karena tadi suaranya katanya kurang jelas. Nah, maaf ya. Yang pertama, menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, tepat waktu, dan di masjid bagi kaum laki-laki. 2. Sopan santun jika mengirim tugas pada guru. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran dan merespon guru-guru jika bertanya. Sekian. Paslon 1 dipersilahkan. Yang pertama, memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa dan menanamkan sikap disiplin pada semua siswa-siswi SMP IT Permata Bunda Alawiyah. Mengadakan lomba dapat meningkatkan bakat dan prestasi siswa secara online. Dan tetap melaksanakan protokol. Selanjutnya sesi tanya jawab antar kandidat. Pada paslon 1 dipersilakan. Pertanyaannya, apa hubungan OSIS dengan sekolah? Ke siapa? Paslon 2. Akan dijawab paslon 2. Apa hubungan OSIS dengan sekolah? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang menyatakan minat dari siswa ke guru. Jadi jika ada siswa yang meminta sesuatu dari guru bisa disampaikan langsung, atau guru yang meminta bantuan pada muridnya dulu disampaikan ke OSIS-nya dulu baru disampaikan ke siswanya. Terima kasih.
OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Yang menjembatani antara siswa dan guru. Ada paslon 2 dipersilakan. Akan menanggapi visi paslon 1, visi paslon 11-nya, bagaimana? Adu argumen bagaimana? Adu visi lah ya, visi misi itu ya. Pertanyaan untuk paslon nomor 3. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS, bagaimana jika ada banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah atau visi dan misi kalian? Terima kasih. Ya, pertama kita akan menasihatinya, kita akan berkomunikasi dengannya kenapa dia melanggar itu, dan kita jika masih melakukannya kita akan memberi sanksi, ya bisa sanksi tidak ikut pelajaran atau yang lain. Ada paslon 3 dipersilakan. Untuk paslon 1 dan 2. Jadi kan lagi sekolah online ini banyak yang bermalas-malasan walaupun kita ketua OSIS, wakil ketua OSIS. Bagaimana wakil ketua OSISnya tidak meninggalkan ketua OSISnya jika nanti sudah ada program-programnya. Sekian. Oh, siap. Bagaimana jika tidak? Bagaimana wakil ketua OSIS tidak meninggalkan ketua OSISnya jika nanti ada menjalankan program kerja? Wakil ketua OSIS tidak meninggalkan ketua OSISnya. Ya tidak membantu ketua OSISnya. Wakil ketua OSIS. Tidak membantu. Ketuanya tanyanya. Ya, ketua OSIS. Tadi pertanyaan kemana paslon 2? 1 dan 2, iya. Kalau wakil ketua ketas nggak mau bantu kerjaan ketua OSIS-nya, saya akan menegurnya. Saya akan menegur dengan baik. Kalau wakil ketua ketasnya masih melanggar lagi, saya akan lapor ke pembina OSIS. Udah. Jika wakil ketua saya tidak mau membantu saya akan memberikan nasihat dulu yang halus. Jika tetap melanggar lagi, saya akan memberikan sanksi yang berat. Terima kasih.
terakhir, closing statement dari masing-masing kandidat. Kepada paslon 3 dipersilakan. Oke, jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami insya Allah akan memberikan pemikiran kami, waktu dan kinerja kami untuk organisasi OSIS SMPT Permata Bunda Alawiyah. Silakan dulu. Pilih paslon nomor 3, insya Allah aman. Paslon 2 dipersilakan. Jika kami terpilih, kami akan menjalankan visi dan misi kami dan juga program-program yang belum berjalan dengan lancar. Orang pintar, pilih nomor 2. Nomor 3. Selanjutnya paslon 1, kepada paslon 1 dipersilakan. Jika kita terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan baik. Yaitu Yuk pilih nomor dulu. Pilih nomor urut 1, insya Allah OSIS akan menjadi lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah mendengar penyampaian visi misi, kemudian pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis, manajemen, perwakilan guru, dan perwakilan siswa. Alhamdulillah sudah dijawab dengan jawaban yang terbaik. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya acara debat kandidat OSIS periode 2021 dan 2022 ini, kita menjadi semakin yakin untuk memilih paslon nomor berapa yang insya Allah cocok untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian doa yang akan disampaikan oleh Rahmat. Ada Rahmat, dipersilakan.
Doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Faton. Kepada Ustadz Faton dipersilakan. Oke, baiklah anakku semuanya. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجامل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu. Kami melaksanakan serangkaian agenda untuk memilih pemimpin OSIS untuk sekolah tercinta kami. Maka berilah petunjuk kepada kami, berilah hidayah kepada para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Semoga yang terpilih nanti merupakan pilihan terbaik dan amanah dalam menjalankan visi dan misinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Faton. Kemudian kita tutup acara debat kandidat OSIS 2021 sampai 2022 ini dan mengucapkan maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Dipersilakan kepada para pasangan calon untuk berdiri.
Masih Zoom.